Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayahanda, ibunda, hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, di mana pada malam hari ini, malam ke-18 di bulan suci Ramadan ini, berapa? Masih fokus atau tidak? Mudah-mudahan di malam ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keberkahan di dalamnya. Allah berikan kita kesehatan, yang sehat makin disehatkan, yang sakit insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga di bulan suci Ramadan ini, seperti nama masjid kita, Nurul Istiqomah, semoga Allah mengistiqomahkan hati kita untuk tetap teguh beribadah di bulan suci Ramadan ini, hingga insyaallah kita semua mendapat predikat la'allakum tattaqun. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan insyaallah bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya mengangkat satu ayat dan hadis yang berkaitan di dalam Al-Quran surah ke-64. Di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagimu. Allah ingatkan, di antara istri dan di antara anak-anak kita ada menjadi musuh bagi kita. Oleh sebab itu Allah tegaskan di akhir ayat ini, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Diingatkan kita untuk berhati-hati kepada istri dan anak-anak kita. Bahkan di dalam surah ke-18, surah Al-Kahfi ayat 46 berada pada posisi sebelah kanan bagian atas, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu merupakan perhiasan dunia. Oleh sebab itu kita disuruh untuk berhati-hati.
Allah juga menurunkan Al-Quran, ayat Al-Quran ada doa di dalamnya, doa perlindungan. Kita meminta kepada Allah pada surah ke-25 di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 78 berada pada posisi sebelah kiri bagian bawah. Doanya hampir kita hafal semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai apa? Qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata kita. Semoga keluarga kita insya Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh, sebagai penyejuk mata buat kita, bukan sebagai musuh bagi kita. Lantas kemudian pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita mendidik anak kita. Hadis riwayat Ad-Dailami menyebutkan, dan di sini ditegaskan kepada anak. Kenapa kepada anak? Mohon maaf, kalau istri agak mudah mungkin ditaklukkan, betul tidak Pak? Agak mudah ditaklukkan kalau istri. Bahasa Bugisnya mudah jadi palece. Ya, Pak Imam ini masya Allah luar biasa. Orang Bugis itu sindai. Mudah jadi palece. Coba untuk akhir-akhir Ramadan ini Pak, betul sekali di palece. Kasih naik saja, tambah-tambah saja yang THR, insya Allah. Tapi kalau anak agak sulit Pak. Makanya Nabi berpesan, hadis riwayat Ad-Dailami an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalasin khisalin." Didiklah anakmu dengan 3 macam perkara. Apa itu? Yang pertama adalah hubbi nabiyukum. Yang kedua wa hubbi ahli baitihi. Dan yang ketiga wa qiraatil Qur'an. Yang pertama, didik anakmu dengan mencintai Nabi kalian. Yang kedua, mencintai keluarga Nabi. Yang ketiga, dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan 20 menit insya Allah sampai 20 menit. Yang pertama adalah hubbi nabiyukum. Cintailah Nabi kalian. Bagaimana cara kita mencintai Nabi? Cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3. Yang pertama, mengupas sejarah kelahirannya. Yang kedua, cara mencintai Nabi itu dengan mengikuti sunnah beliau. Yang ketiga, dengan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cara mencintai Rasul yaitu mengupas sejarah kenabian, sejarah kelahirannya, mulai dari lahirnya sampai wafatnya Nabi. Ada satu kitab, itu kurang lebih kitabnya ketebalannya 500 halaman. Sirah Nabawiyah, mengupas tentang sejarah kelahiran Nabi sampai wafatnya Nabi. Itu karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakufus. Tebal beli, itu bisa kita beli, lalu kemudian kita bacakan kepada anak-anak kita. Mungkin sudah sholat subuh atau sebentar pulang di rumah sebelum tidur, ataukah hari Ahad kita libur kerja, bacakan itu.
Didik anak kita mencintai Nabi dengan mengenal sejarahnya. Kapan Nabi lahir, kapan Nabi wafat, kemudian usia berapa diangkat menjadi Rasul, kapan terjadi itu perang Badar, kapan terjadi perang Uhud, ya, perang Khandaq, kemudian perjanjian Madinah, kapan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, itu harus diperkenalkan. Anak sekarang jarang mau kenal sejarah kenabian, lebih mau kenal itu artis Korea. Iya, bukan cuma mau kenal, nah itu juga ya. Begini dalam bumi, nah pada tumi topinya, cuma lebih itu juga ya. Mohon maaf, kita disuruh mengupas sejarahnya, bahkan untuk sampai makrifat kepada Allah, mengenal Allah itu tidak lain adalah harus makrifat dulu kepada Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam tradisi hakikat ada disebutkan dengan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Mengenal Allah harus mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah asar disebutkan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri, dia akan mengenal Tuhan insyaallah. Ajarkan diri agar mereka cinta kepada Nabi yang melalui sejarah. Kemudian yang kedua, cara mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengikuti sunnah beliau. Hanya terkadang ini sedikit dipelesetkan kalau bicara masalah sunnah. Kalau sunnah itu kaitannya dua, biasa orang melesetkan ini dua. Yang pertama, kalau bicara masalah sunnah, tiba giliran malam Jumat pasang semua status malam Jumat, malam sunnah. Padahal masih muda, belum menikah, masih malam sunnah. Malam sunnah yang dimaksudkan Nabi membaca surah Al-Kahfi di malam harinya atau di pagi, siang sampai sore, ya, sebelum menjelang maghrib itu membaca surah Al-Kahfi. Kemudian yang kedua, kalau bicara masalah sunnah, identik dengan 4 istri. Makanya kenapa itu di surah An-Nisa, surah keempat dalam Al-Quran, ya, itu surah keempat dalam Al-Quran, ditempatkan itu surah An-Nisa surah keempat karena di dalamnya itu ada perintah tentang fankihu, menikahlah kamu 2, 3 sampai 4. Senyum-senyum kalau apa-apa. Dan sebagai yang bersenyum, mungkin ada istrinya di belakang. Ya. Mari kita mencintai Nabi dengan mengikuti sunnahnya di bulan suci Ramadan ini, Pak. Bagaimana Nabi berpuasa, itu yang utama. Bagaimana cara puasanya Nabi di bulan suci Ramadan? Yang pertama, bagaimana cara sahurnya dan bagaimana cara bukanya Nabi. Ini sunnah yang amat sangat penting di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan ini disebut juga dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan buat kita, bagaimana mendidik kita, mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita untuk mencintai Nabi dengan mengikuti sunnahnya dan mengupas sejarahnya serta bersalawat kepada Nabi. Mengikuti sunnahnya, bagaimana Nabi cara sahurnya. Nabi sahur itu Pak Bu, dia akhirkan sahurnya, kemudian disegerakan bukan dipercepat tapi disegerakan. Kalau dipercepat berarti jam 5 bisa orang buka. Nah, tapi ini disegerakan. Bagaimana cara sahurnya Nabi? Nabi sebelum sahur itu tapi mohon maaf, sebelum tidur Nabi ambil segelas air Pak. Lalu kemudian dia rendam kurma, buah kurma. Itu ganjil-ganjil 3, 5 atau 7 direndam. Lalu kemudian ketika Nabi bangun sebelum melaksanakan sholat tahajud ataukah sebelum sahur, itu yang dia minum Pak, airnya. Air yang direndam semalam itu dia minum. Kemudian buahnya dimakan.
Ini untuk membantu proses pencernaan dan mengeluarkan detox di dalam tubuh, racun-racun di dalam tubuh. Bagaimana cara bukanya Nabi? Nabi buka dengan 3 butir kurma ajwa. 3 kurma, lalu dia minum air. Kenapa Nabi makan kurma? Karena dianjurkan makan yang manis-manis. Kenapa mesti makan yang manis-manis? Karena di saat kita berpuasa di pagi hari, siang dan sore, itu kadang gula baku berkurang, menurun, makanya kita lemas. Makanya dianjurkan untuk makan yang manis-manis. Karena ini dijadikan sebagai dalil ibu-ibu bikin disuruh THT dengan susu. Kalau sirup THT dengan susu baku makin naik kadar gula, bukan main. Susu ditambah sirup sama-sama manis, jadi ini kecil manis. Kalau kurma itu menetralisir Pak, kurang lebih ada 12 manfaat itu dari buah kurma, luar biasa sekali. Makanya Nabi itu sehat, karena cara bukanya Nabi makan dulu kurma, ya, untuk mengatur proses pencernaan di dalam tubuhnya. Kurmanya Nabi itu pakai kurma ajwa. Jenisnya kurma ajwa itu ada bermacam-macam. Ada yang premium itu besar Pak. Dia besar, cokok-cokok gitu. Ya, itu harganya 500.000. Memang mahal karena kurma Nabi. Ini yang kurma yang paling mahal. Kemudian ada kurma ajwa yang biasa. Harganya itu 145.000 yang 500 gram. Ada juga yang 195.000 itu 1 kilogram, harganya 195. Ada juga kurma sukari Pak, itu teksturnya lembut, enak dikonsumsi, harganya itu 75.000. Ada juga kurma khalas itu mirip dengan kurma ajwa, harganya 55.000. Nabi dan jamaah ya Pak kurma kami ustaz. Pengen sama harga. Tidak, karena itu yang konsumsi, itu yang kemarin beli Pak. Tapi kalau bagi pesan order itu boleh dari saya. Inilah caranya Pak. Kemudian terakhir baru 15 menit. Ya, terakhir. Jadi waktu poso-poso dari takwa hati kumam berlembar. Ya, di sana cara memakainya. Terakhir, cara mencintai Nabi kita yaitu dengan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah engkau dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin Pak Imam, izin pengurus masjid, izin kepada seluruh jamaah, mari kita di Masjid Istiqomah sedikit sama-sama kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Besar harapan kita di yaumil hisab, di yaumil akhir, ada datang sosok manusia yang begitu mulia, yang memberikan syafaat kepada umat. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Insyaallah sebagai syafaatnya beliau, kelak kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cara mencintai Rasul tidak lain dengan tiga. Oleh sebab itu di Al-Quran ditegaskan pada surah Ali Imran surah ketiga, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah, kata Rasul, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti ajarannya dengan mencintainya, mengupas sejarahnya, mengikuti sunnahnya, lalu kemudian banyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya hamba yang fakir yang berikhtiar, miskin ilmu bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.